dari teknik material, dan saya terbuka kalau misalkan teman-teman dari teknik industri ada sesuatu hal yang belum paham akan materi, atau mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan yang relate terkait dengan, teknik material bisa ke prodi teknik material ya, sangat dibuka untuk diskusi. Oke. Nah, mungkin ini biar ada kaitannya dengan materi, saya mau tanya nih dari teman-teman TI, apa sih yang ada di benak kalian ketika kalian, mendengar kata material teknik industri? Kemarin kan udah bahas ya, dengan Bu Tika, setidaknya mungkin udah dapatlah gambaran, supaya kita pembahasan topik ini sampai UTS itu lebih ngalir gitulah. Oke, ada yang mau kasih pendapatnya? Oh ya, di kelas saya, keaktifan itu jadi nilai plus, jadi just in case teman-teman MTI misalkan UAS-nya rendah, tapi karena saya yakin gitu ya, teman-teman aktif, itu jangan ragu ya, nanti pasti akan saya bantu. Oke, jadi UAS itu atau UTS bukan menjadi suatu hal yang perlu ditakutin gitu, karena kalau misalkan teman-teman aktif, ya itu udah bagus penilaiannya, oke. Nah, ada yang mau memberikan pendapatnya? Kemudian nanti minggu ke-15 ya, kita ada kuis, lisan dan itu offline. Jadi nanti dipersiapkan ya dari segala materi, bisa tanya ke MTI B dan D gimana prosesnya. Dan setiap perkuliahan saya, selalu ada resume ya. Jadi resume ini kalian bisa catat hasil diskusi selama perkuliahan. Ingat ya, yang dicatat itu bukan yang ada di PPT. Jadi nanti PPT-nya ini akan saya share di GCR, bukan dari yang PPT dipindahkan ke resume, tapi resume ini adalah catatan-catatan yang menurut kalian penting, yang mungkin, penyampaiannya itu tidak ada di dalam PPT, kayak gitu ya. Jadi bahan diskusi kita. Yang mana berarti setiap orang resumenya beda-beda ya. Nah, saya ingin lihat nanti bagaimana teman-teman bisa mendapat pemahaman dari setiap minggunya, kayak gitu. Oke, jadi nggak perlu panjang-panjang resume, kalau memang dalam setiap perkuliahannya satu lembar yang bisa kalian dapat petik, ya satu lembar aja, kayak gitu. Oke, coba Rizky. Menurut Rizky, apa sih ketika mendengar kata materi teknik industri? Rizky Farel. Rizky Farel ada? Iya ada, Pak. Ya, saya mau mereview kembali nih, supaya kita tahu nih apa yang kita bahas. Jawab aja seadanya aja, jangan ragu untuk salah. Kalau saya pasti kita benarkan. Iya, Pak. Eee, jadi, material teknik industri ini, ilmu yang mempelajari tentang materi-materi dan, apa ya, materi, struktur, dan sifat-sifat dari sebuah material gitu, Pak, kurang lebih. Hmm, oke. Ada lagi yang mau kasih pendapatnya? Silahkan. Izin menjawab, Pak. Perkenalkan saya Derani. Ya. Yang saya ketahui tentang material industri itu di mana mempelajari tentang hubungan sifat struktur material, di mana di situ juga kita akan mempelajari tentang mensintesis material baru. Terus itu kita juga akan mendesain struktur material gimana untuk menghasilkan sifat yang diinginkan, Pak. Terima kasih. Oke, bagus ya Adirani. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Silahkan. Ayo, saya pengen dengar pendapat-pendapat dari teman-teman TI. Bagus ya tadi Adirani, hubungan antara struktur, sifat, dan performance untuk membuat material baru. Oke. Nova Ramadhani dan Rama Dayanti mau kasih pendapat apa sih yang
ada di pikiran kamu saat ini ketika mendengar kata material teknik industri yang akan kita bahas sekarang? Mungkin dari saya sendiri sama kayak yang teman-teman yang lain ya Pak. Material teknik industri itu mempelajari hubungan sifat struktur material. Terus juga mengembangkan produk material menjadi mengembangkan teknik pemrosesan material. Oke. Oke, semoga nanti terjawab ya apa yang ada di benak kalian atau opini kalian sama yang kita bahas. Oke, saya juga mau dengar pendapat dari teman-teman TI, Gary Stefanus. Kenapa Gary milih prodi TI? Apa hubungannya dengan mata kuliah ini? Jangan-jangan nggak ada kaitannya? Kalau dari saya sendiri sih belum ini ya Pak, belum mengetahui hubungan dari teknik material ini sama prodi teknik industri ini Pak. Oke. Berarti belum bisa dijawab gitu ya. Jadi Iya Pak. mata kuliah ini nggak bisa menjawab kenapa kamu pilih prodi TI gitu ya. Iya Pak. Oke. Atau jangan-jangan ini kesempatan kamu untuk coba, masih ada kan kesempatan tahun depan. Apalagi mungkin di kadernya terlalu susah gitu ya. Kayaknya prodi lain lebih menarik gitu loh. Kan lagi proses kader kan. Oke, Kadi Abdillah. Silakan. Menurut saya Pak, hubungannya dengan teknik industri itu karena di teknik industri ini belajar tentang banyak hal Pak di dalam perindustrian, dan kalau kita bicara tentang industri kan itu kita belajar tentang materi dan bahan-bahannya juga Pak. Terus? Itu sih Pak menurut saya Pak. Oh gitu. Karena teknik industri ini banyak sekali ya bahasannya. Yang nggak perlu dibahas pun dibahas gitu berarti. Nggak ya? Ya kalau kayak gitu mending masuk teknik material aja, Kadi. Oke, Nikade. Boleh yuk kasih pendapatnya Nikade. Oke Pak, izin menjawab kalau alasan saya memilih prodi teknik industri karena dari saya sendiri pengen masuk kuliah teknik tapi yang ada manajemennya, dan katanya setelah saya searching-searching ternyata teknik industri itu mempelajari banyak banget yang bakal dipelajari sesuai dengan konsepnya helikopter view gitu ya Pak ya. Jadi banyak yang dipelajari tapi nggak terlalu didalemin gitu. Jadi kayak ada ilmu mesin-mesinnya, ada material-materialnya tapi nggak terlalu dalam gitu. Ada psikologinya juga. Terima kasih, Pak. Ya, berarti kalau kalian mau jadi generalis, masuklah ke TI gitu ya. Tapi kalau mau ke expertise ke salah satu teknik gitu ya. Kadek, setuju? Bisa, Pak. Ya mungkin ya. Oke, nanti semoga dari mata kuliah ini bisa menjawab ya. Apakah memang mata kuliah ini ada hubungannya dengan keilmuan kalian atau bisa bermanfaat sesuai dengan yang kalian harapkan. Oke. Nah, jadi di sini akan kita bahas sama seperti yang dibilang sampaikan oleh Ade Rani, kita akan membahas bagaimana struktur terhadap properties, dan struktur itu berhubungan bagaimana kita memfabrikasinya gitu ya, jadi memproses. Nah, jadi kalau kita udah tahu properties, pasti kita tahu juga performance. Nah, sebelum itu kita harus bisa, di sini kita akan membahas skup besar gitu ya, material teknik. Sebenarnya material teknik ini nggak hanya ini aja, udah ada material advance juga, tapi ini secara umum. Kita membahas logam, polimer, keramik, dan komposit. Jadi kemarin sama Butika udah ngebahas logam dan keramik, nanti sama saya polimer, komposit, dan sifat mekaniknya. Jadi bagaimana kita membedakan masing-masing dari material ini berdasarkan sifat mekaniknya. Jadi agar kita bisa memilih nih mana material yang tepat sesuai dengan aplikasinya kayak gitu ya. Oke, lanjut. Jadi material ini kan kita tahu ada dua ya secara garis besar. Ada material logam dan material non logam. Nah, material logam kita bagi lagi ada dua, material logam dengan kandungan besi dan material logam dengan kandungan non besi. Jadi kandungan besi ada banyak ya, besi, kemudian baja, dan lain sebagainya.
Kemudian logam dengan kandungan non besi berarti tidak ada besi sama sekali. Contohnya seperti aluminium, jadi pure aluminium, kemudian magnesium dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kandungan besinya. Kemudian untuk yang non logam ini seperti polimer ya, ada keramik dan komposit. Jadi polimer ini dibagi lagi ada termoplastik, termoset dan elastomer. Nah, apa pengertian dari termoplastik, termoset dan elastomer? Nanti akan kita bahas di minggu ke-13 ya. Kemudian ada keramik, keramik dibedakan menjadi dua, ada modern dan tradisional ya, nanti advance. Kemudian untuk komposit juga kita akan bisa bedakan berdasarkan matriksnya dan berdasarkan reinforcement-nya. Nah, jadi di sini kita fokus bagaimana kita membedakan material ya secara umum dari sifat mekaniknya. Oke. Nah, jadi untuk yang logam kita bisa tahu di sini bahwa sifat mekaniknya ya dapat diregangkan saat menerima beban. Jadi dia dapat bersifat ulet. Nah, ulet di sini maksudnya bukan hewan di tanah itu ya. Ulet ini maksudnya ductile. Jadi dia mengalami peregangan. Oke, kemudian ini adalah sifat listrik atau termalnya. Dia konduktivitas termal dan elektriknya yang bagus. Oke, berarti ini termal dan elektrik. Nah, ini bukan yang kita bahas. Yang kita bahas itu adalah sifat mekaniknya. Oke. Nah, kemudian untuk polimer, tadi kalau logam kita tahu secara umum dia mengalami gangan atau mengalami ulet. Kemudian untuk polimer sama seperti logam juga, dia material yang cenderung lunak ya ketika kita bandingkan dengan logam dan juga mengalami ulet dan kekuatannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan logam dan massa jenisnya juga rendah. Ini yang membuat polimer materialnya ringan ya ketika kita bandingkan dengan logam dan keramik. Kemudian polimer ini kalau kita lihat sifat termal dan elektriknya, dia memiliki sebagai isolator ya. Kemudian untuk keramik, di sini kita fokuskan sifat mekaniknya. Keramik ini memiliki sifat mekanik yang keras, ya, jadi kekerasannya sangat tinggi dibandingkan dengan polimer dan logam, dan memiliki perpatahan itu getas. Jadi getas ini kebalikan daripada ulet tadi. Jadi kalau logam dan polimer ulet, kalau keramik dia getas. Atau bahasa Inggrisnya kalau logam dan polimer dia ductile, kalau keramik ini brittle. Oke, nah keramik juga sama seperti polimer, kita bisa manfaatkan sebagai isolator termal yang bagus. Nah, ini adalah sifat-sifat daripada polimer ya secara 3 material secara umum ya. Contohnya seperti keramik, logam, dan polimer. Nah, kita bisa lihat di sini kekerasan daripada keramik, keramik itu lebih tinggi ketika kita bandingkan dengan logam dan polimer. Kemudian elastis modulus juga lebih tinggi dibandingkan logam dan polimer. Oke, kemudian ketahanan temperatur terhadap ketahanan keramik terhadap temperatur yang tinggi itu juga lebih tinggi dibandingkan logam dan polimer. Nah, nanti akan kita fokuskan ke sifat mekanik ya. Contohnya seperti hardness, elastic modulus. Elastic modulus ini artinya kemampuan suatu material untuk mempertahankan bentuknya ya apabila kita berikan pembebanan. Kemudian nanti kita fokuskan ini ductility, ini merupakan sifat mekanik juga. Kemudian ini resistant to wear, jadi ketahanan material terhadap gesekan atau goresan. Kemudian kita juga bisa fokus ke density, kayak gitu. Oke. Nah, jadi tujuannya nanti di sini kita ingin mendesain suatu material ya, kira-kira mana material yang cocok, kayak gitu. Nah, misalkan kita ingin membuat ya, kita misalkan ingin membuat kursi, oke. Kita ingin membuat kursi. Let's say kursi ini ingin kita aplikasikan pada stadion Kanjuruhan gitu ya. Jadi kursi ini apabila penontonnya rusuh, apabila diinjak-injak kursi ini akan tetap bisa dipakai gitu, tidak hancur. Nah, ada tentu kriteria-kriteria khusus. Jadi kursi ini harus sangat kuat gitu ya. Jadi dia tidak dapat berubah bentuk. Jadi misalkan kita mau kursinya tadi elastis modulusnya tinggi kayak gitu ya. Oke. Nah, dari kita punya 3 material, misalkan keramik, logam, dan polimer. Nah, ternyata dari ketiganya ini yang memenuhi adalah keramik. Oke, yang memenuhi adalah keramik. Nah, eee, kemudian kita lihat lagi, ya kita lihat lagi, ternyata kalau kita lihat keramik ya, ternyata mungkin, harganya mahal, kemudian, mmm
saat kita produksi susah, atau mungkin saat sudah menjadi produk, tidak, apa ya, tidak efisien saat digunakan, kayak gitu, itu juga jadi pertimbangan. Nah, kemudian kita lihat, ternyata, kita bisa manfaatkan polimer, gitu ya. Nah, tapi ternyata polimer ini cenderung lebih rendah, gitu ya, sifatnya. Jadi, kalau polimer ini dia elastik modulusnya rendah ketika kita bandingkan dengan keramik dan logam, dia menurun, gitu ya. Sehingga apabila kita pilih polimer, maka ya kalau kita manfaatkan pada stadion tadi, apabila didudukin gitu bisa langsung hancur. Ya itu juga menjadi pertimbangan. Ternyata polimer ini juga tidak cocok saat kita buat untuk kursi itu, kayak gitu. Nah, tapi kelebihannya adalah polimer ini mungkin biayanya lebih murah atau, eee, produksinya juga lebih mudah, kayak gitu ya, itu juga menjadi pertimbangan. Nah, gimana solusinya supaya kita bisa membuat kursi ini dengan material yang lebih ringan, kemudian lebih murah, dan lebih kuat? Nah, nanti kita bahas juga selain keramik, logam, dan polimer, ada satu material yaitu komposit. Nah, apa sebenarnya komposit ini? Komposit ini nanti akan kita bahas di minggu ke-14, bagaimana kalian bisa memilih material untuk membuat komposit dan bagaimana memfabrikasinya. Nah, komposit ini definitifnya adalah ketika kita mencampurkan 2 atau lebih jenis material, yang mana kita bisa menghasilkan suatu material yang baru, yang mana sifatnya itu lebih unggul ya, daripada material penyusunnya. Jadi sifat komposit ini tidak kita dapatkan daripada material penyusunnya. Misalkan komposit ini kita susun atau kita gabungkan dari material A tambah material B. Oke. Nah, material A ini dia memiliki keunggulan, ada kelemahan gitu ya. Kemudian material B ini memiliki keunggulan, ada kelemahan, kayak gitu. Nah, jadi komposit yang kita hasilkan misalkan adalah material C. Nah, material C ini gabungan dari material A tambah material B, tapi sifatnya harus lebih unggul daripada material tunggalnya. Karena kalau misalkan komposit yang kita hasilkan tidak unggul, itu berarti bukan definitif komposit. Itu kita hanya mencampur-campurkan material atau itu namanya paduan material, kayak gitu. Jadi kita mixing aja, kayak gitu ya. Nah, komposit ini nanti kita bisa bedakan jenisnya berdasarkan jenis matriksnya, karena matriks ini merupakan penyusun daripada komposit. Nanti akan kita lihat apa saja penyusun daripada komposit. Nanti akan kita bahas di minggu ke-14 ya, supaya tidak melebar. Nah, jadi pertama supaya kita bisa membedakan mana nanti polimer, mana dia logam, mana yang tepat, kita harus tahu dulu sifat-sifatnya. Di sini misalkan ketika kita milih logam, oke, ini adalah jenis ikatannya, kemudian ini ada structure-nya. Jadi jadi performance atau aplikasi daripada material yang kita pilih itu bergantung dari properties-nya. Nah, properties itu bergantung daripada strukturnya. Oke. Nah, struktur dari material itu bergantung bagaimana kita memprosesnya. Jadi memproses itu bisa mengkomposisinya sehingga mungkin strukturnya akan berbeda. Karena ketika komposisi materialnya berbeda pasti strukturnya juga berbeda. Nah, ketika struktur berbeda pasti pasti properties juga berbeda kan. Nah, kita lihat di sini secara umum logam memiliki kelebihan gitu ya, strong, kemudian stiff. Jadi stiff ini sama definitifnya seperti, elastis modulus, kemampuan material untuk mempertahankan bentuknya, gitu ya, apabila kita kenai beban. Kemudian ductile, ductile ini merupakan jenis fracture atau perpatahan pada material. Nanti akan kita lihat apa perbedaan perpatahan pada ductile dan fracture. Oke, kemudian ini ada sifat, listriknya, konduktif, jadi kita fokusnya adalah sifat mekaniknya. Nah, kelemahannya adalah apabila kita memilih logam, ya logam ini ternyata mudah mengalami fatigue. Jadi fatigue ini kelelahan. Jadi material itu bisa mengalami kelelahan ya, bukan hanya manusia aja yang mengalami kelelahan, logam atau material itu juga bisa mengalami kelelahan. Nah, kenapa mengalami kelelahan? Nanti di minggu ke-12 kita bahas ya. Kemudian untuk polimer, di sini ada ikatannya, kemudian ini structure-nya. Nah, penggunaan polimer keuntungannya adalah biayanya yang relatif lebih murah. Kayak gitu. Kemudian kita bisa mendapatkan material yang ringan ketika kita bandingkan dengan logam dan keramik. Kemudian ini ketahanan terhadap lingkungan, dia tahan akan korosi. Nah, tapi kekurangan dari polimer ini, strength-nya dan stiff-nya bahkan dia mengalami creep ya. Jadi creep ini gampang sekali mulur. Oke, terjadi pemuluran. Jadi perubahan panjang kayak gitu ya. Nah, ini menjadi kelemahan. Jadi saat kita memilih material, kita harus tahu apa kelebihan dan kekurangannya gitu ya, supaya apabila kita memilih material itu
sesuai dengan kriteria dan aplikasi yang kita inginkan. Oke, kemudian untuk keramik, ini ikatannya. Nah, karena ikatan keramik ini ikatan ionik, maka keramik ini memiliki, kekuatan, kemudian, stiffness dan hardness yang tinggi. Hardness ini kekerasan. Nah, tentu ini nanti disesuaikan ya, pada saat kenapa kita menggunakan keramik, ternyata kekerasannya tinggi, kayak gitu ya. Dan tahan akan, suhu yang tinggi dan tahan akan korosi. Nah, tapi kekurangannya dari keramik ini, keramik dia perpatahannya brittle, kebalikan daripada si logam tadi. Kemudian apabila misalkan kita ingin mendesain material tadi, ternyata logam, polimer, dan keramik tidak qualify gitu ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita bisa aplikasikan atau kita pilih komposit sebagai solusinya. Gimana kita bisa mix and match gitu ya, material A tambah material B, supaya kita menghasilkan material C yang lebih unggul, yang sesuai dengan kriteria kita. Tentu harapan dari komposit ini adalah, kita bisa menghasilkan material yang ringan gitu ya. Selain sifat mekaniknya yang unggul, material tersebut harus ringan. Karena kalau kita membuat komposit, ternyata komposit itu jauh lebih berat daripada material tunggal, yaitu sama aja, kayak gitu ya. Tapi kita harus perhatikan juga sifat mekaniknya dan sifat fisiknya, yaitu densitasnya, kayak gitu. Nah, pembuatan atau fabrikasi komposit ini ada dua sebenarnya ya, ada teknik konvensional dan ada teknik modern. Nah, ini kenapa high cost? Jadi saat fabrikasi harga produksi juga kita pertimbangkan, kayak gitu ya. Jadi eh, di high cost di sini mungkin karena kita pakai alat-alat yang canggih. Contohnya apabila kita ingin membuat nano komposit, maka kita harus membutuhkan alat yang cukup advance gitu ya. Nah, apabila kita menggunakan cukup advance berarti biayanya juga lebih mahal karena sebenarnya buat komposit juga ada yang teknik sangat sederhana kayak gitu ya. Itu ada plus minusnya. Kemudian di sini ada delamination. Nah, delamination ini adalah terbagi duanya material penyusun daripada komposit. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa komposit ini ya itu material A tambah material B sehingga material C, tapi pada material C ini kita bisa masih bedakan ya mana material A dan mana material B. Jadi komposit itu bukan seperti ibaratkan tepung kita campurkan dengan telur, dia jadi adonan. Enggak, bukan kayak gitu konsep komposit. Jadi konsep komposit itu kita masih bisa bedakan mana material A dan mana material B, baik secara makro maupun secara mikro. Oke. Jadi kalau misalkan kalian udah gabungkan material A tambah material B, ya itu jadi material C, kemudian kita nggak bisa bedakan mana dia fase A, mana fase B, yaitu bukan konsep dari komposit kayak gitu ya. Itu jadi paduan namanya. Nah, ini ada ASBEE, ini ada di tabel chart ASBEE ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa memilih material yang tepat berdasarkan yang modulusnya atau modulus elastisitas berdasarkan densitas daripada material. Kayak gitu. Tentu ini kalau kalian interested bisa ambil mata kuliahnya ya semester 7 di teknik material, bagaimana pemilihan material yang tepat sesuai dengan aplikasi dan fungsinya. Oke, nah jadi di sini kita fokusnya, ini kemarin mungkin udah bahas ya sama Tika, kita fokus ke sifat mekanik. Oke, tadi kita udah bahas review sedikit pengantarnya. Nah, kemudian yang mau saya tanyakan, nah kenapa kita perlu mempelajari sifat mekanik? Elma Kitriani. Iya Pak, sifat mekanik ya, bukan sifat material. Sifat material boleh, sifat mekanik boleh. Mengapa kita harus mempelajari sifat material? Menurut saya agar kita tahu gitu bahan yang akan kita gunakan itu sifat-sifatnya apa aja. Jadi dapat memproduksi sesuatu itu dengan maksimal gitu. Kalau kita tahu sifat-sifatnya. Oke. Harifah? Kalau dari saya, sendiri seperti ini Pak, yang kata Elma tadi itu, cuman mungkin untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi Pak materialnya, yang lebih bagus lagi Pak, kalau menurut saya Pak. Supaya kita bisa menghasilkan material yang lebih bagus, gitu. Oke. Siapa lagi nih?
Yang jawabannya bagus saya catat ya. Raka Sofyan. Apa suara saya terdengar, Pak? Ya, jelas. Menurut saya bukan menentukan material, sifat materialnya, tetapi gimana caranya kita biar tahu gitu, Pak. Kalau kita tahu sifat mekaniknya, kita ketika tadi mau membuat bangku di Kanjuruhan, jadi kita tahu bahan mana yang kita pakai bagus gitu, Pak. Sekian, Pak. Oh, keren. Oke. Danistio, boleh pendapatnya. Kalau menurut saya, kenapa mempelajari sifat material, terutama kan dari material ini kan bisa membuat material baru atau menciptakan material baru. Jadi kita tuh kalau misalkan kita harus tahu lah sifat-sifat material, sifat-sifat setiap material itu seperti apa, supaya kalau mau dibuat atau akan dibuat suatu produk itu tuh kita udah bisa memperhitungkan sama mengira-ngira gitu, Pak. Kira-kira produk kayak ini nih fungsinya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus juga dipakai jangka waktu berapa lamanya, udah gitu ketahanannya sama intinya kelebihan dari produk itu tuh apa sendiri gitu, Pak, dari sifat-sifat material dari bahan-bahan sebelumnya gitu. Dan bisa jadi produk ini kan berguna untuk produk baru yang belum ada, atau bisa aja menggantikan atau meneruskan gitu tuh produk-produk sebelumnya yang kurang gitu sifat-sifatnya atau kelebihan-kelebihannya gitu, Pak. Kalau menurut saya itu sih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. bagus. Komprehensif ya penjelasannya. Oke, simpelnya gini ya, misalkan siapa ini? Si Yusuf gitu ya. Yusuf ini nge-crush ke Evi gitu loh. Nah, kenapa sih si Yusuf perlu mengetahui sifat-sifat dari si Evi gitu loh? Pasti ada hal yang harus disesuaikan gitu kan, sefrekuensi nggak mereka, kayak gitu, sejalan nggak, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, sama seperti ini. Jadi, kenapa kita perlu mempelajari atau mengetahui sifat material, yang pasti adalah misalkan tadi kita punya material A, material B, dan material C. Nah, kira-kira material A, B, C ini mana sih yang tepat untuk membuat aplikasi yang kita inginkan? Contohnya kursi untuk stadion tadi. Jadi apabila tadi suasananya rusuh, kursi tadi ini walaupun dipukul-pukul atau walaupun dibanting-banting, tetap kursi ini tetap tidak mengalami kerusakan. Kayak gitu. Tentu di sini kursi ini ada hal gitu ya, ada sifat-sifat yang kita perlukan. Apakah sifat mekanik, apakah sifat listrik, apakah sifat yang lain, kayak gitu ya. Makanya kita perlu mengetahui sifat dari material supaya kita memilih mana material yang tepat sesuai dengan aplikasinya. Oke. Jadi kita harus tahu dulu mau dikemanakan alat ini, mau diaplikasikan untuk apa, bagaimana dia perform, maka kita bisa menentukan propertiesnya. Nah, ketika kita udah tahu propertiesnya, maka kita bisa pilih mana material yang sesuai dengan kita inginkan. Oke. Nah, misalkan ketika dari ketiga material ini yang memenuhi adalah material C. Oke. Nah, yang memenuhi adalah material C. Nah, tapi kita lihat apakah ketika kita memilih material C, biaya produksinya itu lebih murah, kemudian ketersediaan material C ini mudah untuk kita dapatkan. Itu juga bisa menjadi dua pertanyaan awal dulu sebelum kita pilih apakah benar-benar material C ini cocok atau enggak kita pilih. Nah, apabila ternyata material C ini unggul, jadi misalkan material A ini dia mampu menahan beban, jadi kursinya apabila kita buat dari material A, dia mampu menahan beban misalkan 50 kilo, jadi dia tidak akan patah misalkan ya. Kemudian material B ini mampu menahan beban 100 kilo. Oke, material C ini mampu menahan beban sampai 150 kilo. Nah, ini adalah kriteria yang kita inginkan. Jadi kursi tadi harus mampu menahan beban misalkan minimal 120 kilo gitu ya. Nah, dari sini berarti yang qualify adalah yang material C. Nah, tapi pertanyaannya saat kita ingin memasarkan kursi dengan pembuatan dari material C ini ternyata harganya jauh lebih mahal, kemudian biaya produksinya juga lebih lama gitu ya. Waktu produksinya lama, kemudian
ketersediaan material C ini juga susah. Nah, itu juga menjadi pertimbangan saat kita memilih ya. Jadi tidak hanya sifatnya, kita juga bisa pertimbangkan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pada material tersebut supaya efisien juga dalam proses pembuatan dan harganya kayak gitu. Nah, nanti akan kita bahas ini semua, bagaimana kita bisa memilih mana material yang tepat, contohnya logam, polimer, keramik, dan komposit. Nah, tadi kita juga udah bahas ini. Di sini kita perlu melakukan pengujian material, ya namanya testing. Kita perlu melakukan pengujian material. Kenapa kita perlu melakukan pengujian material? Yang pertama adalah kita ingin memastikan kualitas daripada material kita. Oke. Nah, misalkan kita punya material A dan material B dan material C. Tujuannya kan tadi kita ingin memilih nih mana yang tepat. Nah, untuk memilih mana yang tepat, tentu kita perlu lakukan pengujian. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengetahui kualitas daripada materialnya. Kayak gitu. Ternyata setelah kita uji, kualitas material C yang paling bagus. Sehingga yang ini yang kita pilih. Oke. Kemudian alasan lain kenapa kita perlu melakukan pengujian material. Jadi nanti di sini di materi ini kita mempelajari sifat mekanik berdasarkan pengujiannya, kayak gitu ya. Alasan yang kedua adalah karena kita ingin mengetahui jenis pengujiannya, kayak gitu ya. Jadi misalkan teman-teman TI perlu ketahui bahwa saat kita ingin mengetahui sifat material itu pengujiannya berbeda, gitu ya. Jadi misalkan kalau kita ingin mengetahui sifat mekanik, ya berarti harus kita uji dengan sifat mekanik gitu ya. Kalau misalkan kita ingin mengetahui sifat listrik, ya harus kita uji dengan sifat listrik. Contohnya misalkan seseorang dikatakan expert di bidang fisika, ya harus kita uji soal-soal fisika gitu ya. Nggak mungkin kita uji dengan soal tata boga kan. Nah, jadi contohnya di sini juga misalkan kita ingin mendapatkan nilai sifat mekanik material ya. Contohnya misalkan kita mau fokus kekuatan dan kekerasan. Nah, dua hal ini adalah dua sifat mekanik yang berbeda dan cara mendapatkannya juga berbeda, ya. Jadi harus disesuaikan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nilai kekuatan pada material kita harus lihat apa saja pengujiannya yang bisa kita lakukan. Kemudian untuk mendapatkan nilai kekerasan apa saja jenis pengujiannya. Karena kalau misalkan kita ingin mendapatkan nilai kekerasan tapi kita salah pengujiannya, ya berarti sifat mekanik yang didapatkan juga nggak sesuai, gitu ya. Kemudian alasan yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya kegagalan. Jadi prevent failure in use. Jadi kita udah tahu nih batasan saat apabila kita ingin menggunakan material C. Tadi misalkan batasan maksimumnya dia tidak boleh lebih dari 150 kilo. Oke, sehingga apabila kalau ingin digunakan ya berarti batasan maksimumnya jangan didudukin sampai 250 kilo, pasti akan gagal, pasti akan hancur saat digunakan. Kayak gitu ya. Jadi alasannya setelah kita mengetahui kualitasnya, kita tahu nih batasan limit daripada material tersebut supaya kita mencegah terjadinya kegagalan saat kita gunakan. Contohnya seperti lift gitu ya. Kenapa lift itu ada batas maksimum, misalnya hanya boleh diisi 10 orang, gitu ya. Karena itu memang batasannya. Jadi kalau misalkan kalian isi 20 orang ya bisa putus gitu ya lift-nya, kayak gitu. Sama seperti jembatan juga apabila dilewati ada batasan maksimum, boleh dilewati misalkan 5 ton kendaraan dengan beban 5 ton, kayak gitu. Oke, jadi itu karena kita sudah uji kualitasnya, jadi kita bisa harus lakukan batasan-batasannya supaya mencegah terjadinya kegagalan. Oke, kemudian pengujian ini juga bertujuan gitu ya, misalkan setelah kita tahu material A, B, C kualitasnya itu 150 yang paling tinggi. Nah, sementara kita mau kualitas material yang kita pilih minimal beratnya harus 200 kilo. Nah, dari ketiganya ini tidak ada yang memenuhi. Sehingga saat kita melakukan pengujian, selain kita mendapatkan kualitas, itu juga bisa menjadikan informasi bagi kita apakah material yang kita pilih tepat atau tidak, kayak gitu ya. Sebenarnya penjelasannya kurang lebih sama. Nah, untuk itu kita harus belajar sifat-sifat material. Apa saja sifat material? Sebenarnya sifat material itu ada banyak sekali, tapi ini adalah secara umum yang paling dipakai dalam dunia industri. Nah, yang pertama adalah sifat mekanik. Sifat mekanik ini adalah reaksi ya suatu material dengan kita berikan beban atau gaya mekanik. Nah, nanti dengan pemberian gaya mekanik itu kita bisa prediksi seberapa kuat ya, seberapa tangguh, seberapa keras dari suatu material tersebut.
Kemudian sifat elektronik dan magnetnya, berarti dari kata keyword-nya aja kita tahu bahwa ini ada elektronik dan ada magnet ya. Jadi bagaimana respon dari suatu material terhadap listrik dan magnet. Oke, kemudian ada sifat termal. Sifat termal ini bagaimana reaksi material tersebut terhadap panas dan contohnya konduktivitas panas. Kemudian sifat optik berarti bagaimana responnya terhadap cahaya gitu ya, bisa diabsorpsi atau dibiaskan. Kemudian sifat material yang lain adalah kestabilan kimia. Jadi bagaimana material tersebut berkontak dengan lingkungan, apakah mudah terjadi korosi atau tidak. Nah, ini adalah sifat-sifat dari material. Kalau di material, teknik material ada sifat elektronik dan magnet, thermal dan optik ini ada satu mata kuliah. Just in case misalkan kalian tertarik untuk mempelajari sifat material berdasarkan sifatnya, bisa ambil mata kuliahnya ya. Nah, tapi di sini kita ingin membedakan logam, polimer, keramik, dan komposit berdasarkan sifat mekaniknya. Apa respon dari 4 material tersebut apabila kita berikan gaya, gitu ya, sehingga kita bisa mendesain atau memilih mana material yang tepat. Oke, ini gambarannya. Nah, jadi di sini nanti mekanikal, ya, mekanikal ini yang kita fokuskan. Nah, nanti stimulannya untuk mekanikal ini pemberiannya adalah loading. Jadi loading ini atau gaya gitu ya, atau beban. Jadi misalkan ketika kita berikan gaya akan terjadi deformasi. Deformasi ini perubahan bentuk atau kegagalan pada material. Nah, nanti deformasi yang timbul akan mengakibatkan stres dan strain pada material, sehingga dari stres dan strain ini kita bisa analisis seberapa besar modulus elastisitas atau kekakuan, kemudian seberapa kuat dan seberapa tangguh material tersebut. Kayak gitu. Nah, perlu kita ketahui bahwa performance dari material apabila kita ingin aplikasikan, ya, sehingga misalkan tadi yang terpilih adalah material C. Nah, aplikasi material C ini performanya itu bergantung dari properties daripada si material C itu, kayak gitu. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah sifat mekanik. Nah, apa sebenarnya sifat mekanik? Jadi sifat mekanik ini misalkan ada material, ya, bagaimana kita bisa mengetahui kualitas daripada materialnya atau sifat mekaniknya, yaitu dengan cara pemberian beban, dengan pemberian gaya dari luar, gitu ya. Nanti material kita akan merespon bagaimana respon material kita terhadap gaya tersebut. Apakah patah atau tidak patah, kayak gitu ya. Nah, jadi pengujian dari sifat mekanik ini kita berikan gaya atau beban sampai membuat material kita mengalami perpatahan, gitu ya, atau deformasi atau mengalami fracture atau kegagalan kayak gitu ya. Itu sama aja. Fracture, failure, kegagalan, perpatahan sama aja. Nah, jadi kalau misalkan kita berikan pembebanan atau gaya tapi material kita belum patah, artinya masih aja tapi belum patah, berarti itu gaya yang kita berikan belum cukup kuat atau gaya tadi belum mendeskripsikan kekuatan daripada material tersebut. Berarti gayanya harus kita berikan lebih lagi supaya dengan gaya yang kita lebihkan tadi dapat mematahkan atau membuat material kita deformasi. Karena dari deformasi yang terjadi pada material dengan pemberian gaya, maka kita bisa prediksi seberapa kuat, seberapa keras, seberapa tangguh material kita. Kayak gitu ya. Nah, jadi kekerasan dari suatu material ini tentu bergantung dari banyak parameter ya. Salah satunya adalah komposisi kimia. Oke, contohnya kita misalkan membuat komposit tadi. Jadi ada material A tambah material B sama dengan material C. Nah, bagaimana sih kita bisa mengkomposisikan material A dan B ini sehingga bisa menghasilkan material C? Karena itu nanti berakibat kepada properties pada material C. Misalkan material A dan B ini kita komposisikan 30 dan 70% gitu ya. Nah, kemudian kita uji sifat mekaniknya seperti apa gitu. Apakah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak? Ternyata belum. Oke, kita coba lihat lagi misalkan kita ganti variasinya. Misalkan 50% dan 50%. Gitu ya. Ternyata tidak juga memenuhi kriteria kita. Coba kita variasikan misalkan 70% dan 30%. Misalnya nih ya. Ternyata ini yang lebih unggul. Jadi sifat mekaniknya yang lebih bagus. Nah, ini yang membuat bahwa properties material itu bergantung dari strukturnya. Nah, strukturnya itu bergantung dari bagaimana kita memprosesingnya, bagaimana kita memfabrikasinya. Jadi memfabrikasi itu maksudnya bagaimana kita mengkomposisikannya. Gitu ya. Jadi komposisi dari material itu akan mempengaruhi structure dan structure akan mempengaruhi properties. Sehingga properties akan mempengaruhi aplikasi daripada material tersebut.
Nah, apa saja sifat mekanik yang kita dapatkan pada material? Tentu sifat mekanik itu ada banyak. Contohnya ada ini satu, strength. Ya, strength ini adalah kekuatan material. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kekuatan material? Kekuatan material ini atau strength menyatakan gaya yang dapat diterima oleh material sampai material tadi mengalami perpatahan atau kerusakan. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan belum mengalami perpatahan, itu belum kekuatan sesungguhnya gitu ya. Di mana strength ini ada dua, ada yield strength dan ada tensile strength. Nah, bagaimana kita bisa membedakan yield dan tensile strength? Nanti akan kita uji namanya pengujian tensile test atau uji tarik. Jadi dari uji tarik nanti akan kita bisa bedakan di mana titik yield strength dan tensile strength. Nah, yield strength ini adalah kekuatan luluh. Jadi kekuatan luluh adalah definitif dari kemampuan suatu material untuk menerima pembebanan atau kekuatan suatu bahan terhadap deformasi awal. Nah, berarti untuk deformasi awal ini atau perpatahan awal ini belum membuat material kita mengalami patah gitu ya. Jadi masih deformasi awal. Jadi mungkin masih perubahan bentuk atau mungkin hanya retakan-retakan gitu ya. Kemudian untuk tensile strength ini adalah kekuatan maksimum yang dapat diterima oleh suatu material. Jadi apabila material tadi kita berikan beban sampai ke titik maksimum yang membuat dia hancur, kayak gitu, mengalami fracture. Maka itu yang kita definisikan dengan tensile strength. Oke, kemudian ada ductility. Jadi ductility ini berhubungan dengan besar regangan sebelum terjadinya perpatahan. Jadi nanti seberapa mampu material kita ini berubah bentuk ya. Nah, itu akan kita persentasekan. Jadi misalkan panjang material kita seperti ini, kemudian saat kita ingin berikan beban, dia semakin memanjang gitu ya, semakin memanjang. Nah, akan kita amati berapa besar perubahan panjang ini atau berapa besar regangan yang terjadi. Nah, berapa besar regangan yang terjadi ini akan menyatakan ductility atau keuletan daripada suatu material. Contohnya tadi yang mengalami ini adalah polimer dan logam gitu. Kemudian definisi sifat mekanik yang lain adalah hardness. Oke, hardness ini berarti menyatakan kekerasan. Nah, jadi kekerasan ini tentu sifat mekanik itu beda ya, cara pengertiannya dan cara mendapatkan nilainya. Jadi kalau tadi strength itu kekuatan, kemudian kalau hardness ini kekerasan. Jadi kekerasan ini bisa kita dapatkan nilai dari suatu material apabila material tersebut kita berikan gaya yaitu penetrasi. Nah, jadi kita penetrasi, kita berikan gayanya dari luar berupa edentor pada permukaan material. Jadi untuk mengetahui sifat mekanik material, jadi misalkan untuk strength, ya untuk strength ini misalkan materialnya kita tarik, kayak gitu. Nah kalau untuk hardness, hardness ini materialnya kita tekan. Jadi ada edentor gitu ya, kita pada titik tertentu kita tekan bagaimana si material ini tadi dapat mempertahankan bentuknya, nah itu menyatakan kekerasan, kayak gitu. Kemudian untuk toughness atau ketangguhan. Nah, toughness ini ketangguhan menyatakan ya kemampuan material untuk menyerap energi. Jadi energi di sini maksudnya energi gaya tadi ya kita berikan sebelum terjadinya perpatahan. Apa yang membedakan toughness ini dengan strength, ketangguhan dengan kekuatan dan kekerasan. Jadi kalau ketangguhan ini menyatakan kemampuan material ya apabila kita berikan gaya dengan beban yang secara tiba-tiba. Nah, jadi kalau fatigue di sini juga merupakan sifat mekanik, ketahanan suatu material terhadap pembebanan dinamik. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau misalkan tadi kekuatan, ini pemberian gayanya berbeda dengan pemberian gaya pada hardness, toughness, dan fatigue. Nanti minggu depan akan kita bahas. Kalau tensile, kalau strength tadi kita berikan pelan-pelan gitu ya sampai material tadi mengalami perpatahan. Kalau hardness kita berikan di beberapa titik dengan penetrasi ya dengan edentor misalkan kita tekan, kemudian akan kita hitung bagaimana kekerasan materialnya. Kemudian kalau toughness ini misalkan material, kemudian di sini kita akan berikan hammer. Nah, hammer ini nanti akan kita lepaskan dari ketinggian tertentu akan mengenai ke materialnya. Nanti akan kita lihat seberapa tangguh gitu ya. Jadi misalkan ada kita contohkan part mobil gitu ya. Nah, part mobil itu apabila kita ingin desain, itu pengujiannya beda-beda kayak gitu ya. Misalkan untuk membuat kaca mobil kita perlu kekerasan. Nah, maka kita perlu menggunakan harness gitu ya. Kemudian untuk
bumper mobil. Bumper mobil itu kita perlu memerlukan sifat ketangguhan. Nah, maka untuk memilih material untuk bumper mobil itu kita pilih yang toughness-nya yang tinggi, kayak gitu. Yang mana pengujiannya harus berbeda dengan kekerasan gitu kan. Kemudian untuk fatigue, fatigue ini artinya kelelahan. Misalkan seperti shaft gitu ya, shaft mobil itu, penggerak ban mobil itu bagaimana dia bergerak secara terus-menerus gitu ya karena pembebanan dinamik secara berulang. Nah, bagaimana material yang membuat shaft itu tidak mudah lelah, maka kita perlu melakukan pengujian fatigue supaya apabila kita pilih material ABC tadi tepat untuk membuat shaft untuk penggerak ban mobil kayak gitu ya. Kemudian dari kesemuanya itu, maka kita perlu gitu ya kan kalau menguji material tadi materialnya harus mengalami deformasi atau perpatahan. Nah, perpatahan yang terjadi itu nanti ada dua, ya ada ductile failure dan brittle failure. Jadi kalau ductile tadi umumnya terjadi pada logam dan polimer, kalau brittle umumnya terjadi pada keramik kayak gitu ya. Jadi selain sifat mekaniknya, kita juga amati bagaimana perpatahan pada material tersebut. Oke. Lanjut. Nah, pada pengujian material itu ada dua, ya. Yang pertama adalah mechanical test, kemudian yang kedua adalah non-destructive test. Apa bedanya? Jadi kalau mechanical test ini merupakan destructive testing, ya. Dari katanya kita tahu destruktif artinya menghancurkan. Berarti dengan mechanical test ini atau destructive testing ini, maka untuk mengetahui kualitas daripada material atau untuk mengetahui sifat daripada material, maka material tadi kita lakukan pengujian sampai membuat material tadi mengalami hancur, destruction, atau mengalami deformasi, gitu ya. Yang mana dari deformasi tadi kita bisa prediksi kekuatan, kekerasan, dan ketangguhan dari material, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada pengujian kualitas pada material yaitu non-destructive test atau NDT. Nah, NDT ini kita bisa mengetahui kualitas daripada material tanpa membuat material tersebut mengalami kerusakan. Nah, jadi dua hal yang berbeda ya. Jadi ini sebenarnya dua-dua kita lakukan saat kita ingin memproduksi material, tapi tahapannya untuk mekanikal ini atau destruktif ini di awal, kalau untuk yang non-destruktif ini di akhir. Jadi misalkan tadi kita punya material A tambah material B untuk membuat komposit, gitu ya. Nah, jadi material C ini ingin kita gunakan gitu ya dengan aplikasi misalkan kekuatannya harus misalkan atau sigmanya misalkan 100 megapascal gitu ya. Kemudian hardness-nya atau BHN-nya itu harus misalkan 50 kayak gitu. Nah, kemudian kita coba komposisikan, misalkan kita komposisikan 50% dengan 50%. Ya, ternyata di sini kekuatannya kemudian kita uji ya. Jadi sebelum kita buat material C ini jadi kursi, itu harus kita uji dulu sifat mekaniknya, gitu ya, supaya kita nggak salah dalam melakukan pemilihan material, kayak gitu. Oke, kemudian 50% dan 50% ternyata setelah kita uji kekuatan itu tidak memenuhi, tapi hardness-nya memenuhi. Kemudian kita komposisikan lagi, misalkan 70% dan 30%. Nah, setelah kita uji, material C ini ternyata memenuhi sifat yang kita inginkan. Sehingga setelah kita uji memenuhi sifat yang kita inginkan, barulah kita buat kursi tadi. Kayak gitu. Oke, jadi di sini untuk menguji layak atau tidaknya material C ini kita lakukan dengan mechanical test, dengan destruktif. Kayak gitu ya. Kemudian setelah memenuhi sifatnya, kita langsung membuat kursi. Nah, pada saat kapan kita ingin melakukan pengujian NDT? Jadi kursi ini tadi setelah kita produksi, nah kemudian ingin kita pasarkan gitu ya. Nah sebelum kita pasarkan, kita harus uji dulu NDT. Jadi kursi ini harus kita uji dulu kualitasnya, atau istilahnya harus melewati quality control gitu ya. Apakah dimensinya sudah sesuai, apakah ketebalannya sudah sesuai, apakah ada cacat saat pembuatan, mungkin saat proses produksi kursi ada hal yang mungkin tidak bisa kita kontrol sehingga membuat kursi ini jadi jelek produksinya kayak gitu ya. Jadi sebelum dipasarkan
ya, kita uji juga kualitas akhir daripada kursi itu. Nah, itu kita bisa menggunakan NDT. Jadi NDT ini ada banyak sekali pengujiannya, bisa menggunakan X-ray, bisa menggunakan magnetic particle gitu ya, bisa menggunakan ultrasonic testing. Nah, dari pengujian-pengujian itu akan kita lihat ada atau tidaknya cacat pada kursi ini. Jadi saat kita gunakan tidak terjadi kegagalan karena sudah memenuhi standar yang kita inginkan kayak gitu ya. Jadi ini adalah tahapan saat kita ingin melakukan pengujian material. Nah, minggu depan kita akan coba bahas pengujian sifat mekanik yang pertama. Jadi minggu ini masih pengenalan dulu, mereview bagaimana sifat mekanik dan bagaimana cara kita menyesuaikan sifat mekanik sesuai dengan aplikasinya. Nah, minggu depan akan kita bahas tensile test ya atau uji tarik. Kemudian selain itu ya tentu ada pengujian sifat mekanik lain ya. Jadi nanti ada banyak sekali sifat mekanik yang kita bahas. Saya nggak tahu di TI ada praktikumnya atau tidak. Jadi nanti ada tensile test, kemudian ada impact, ada fatigue, ada hardness, gitu ya, ada creep dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa tahu kualitas daripada materialnya, cocok atau enggak sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya untuk materinya? Izin bertanya, Pak. Iya, Arvarian. Untuk pengujian yang NDT itu tidak harus sampai hancur kan, Pak? Yang penting sampai dengan batas yang ditentukan. Tidak hanya sampai batas yang tidak ditentukan, maksudnya? Maksudnya pengetesan pengujiannya itu tanpa merusak material barang tersebut kan? Iya. Jadi NDT ini kita tidak melakukan perusakan ya. Jadi apabila misalkan ini kan udah tahap akhir ya, kemudian kita uji NDT. Nah, kalau misalkan kita tidak menemukan cacat, gitu ya, maka kursi ini layak untuk dipasarkan kayak gitu ya. Kemudian kalau misalkan saat kita ingin melakukan pengujian NDT, ternyata kursi ini terlihat banyak sekali cacat di dalam permukaannya kayak gitu ya, atau komponen mungkin bentuknya tidak sesuai atau dimensinya tidak sesuai gitu ya. Jadi NDT ini pengujian dengan penglihatan ya atau visual testing itu juga termasuk NDT. Jadi hanya dengan melihat dari mata aja, mungkin warnanya kok jadi misalkan kita ingin buat kursi warnanya warna biru gitu. Nah, itu standarnya. Ternyata warna biru yang keluar itu dari produksinya biru biru langit atau biru atau kurang biru kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi pertimbangan dan itu termasuk pengujian NDT juga gitu ya. Tapi kalau memang yang mau lebih advance, kita bisa pakai magnetic tadi, ultrasonic, atau X-ray. Jadi di X-ray kursinya ada cacat atau tidak. Kalau misalkan ternyata cacatnya banyak, ya berarti tidak layak untuk dipasarkan. Tapi memang setelah kita uji dengan NDT tidak terjadi kerusakan, jadi tetap materialnya kayak gitu ya. Dan biaya pengujiannya cukup mahal ya. Jadi lebih mahal pengujian NDT dibandingkan dengan pengujian mechanical test-nya atau destruktif tadi. Oke, Arvarian. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ada lagi? Saya izin bertanya, Pak, untuk bagian NDT tadi itu kan Siapa yang bertanya ya? Suaranya agak kecil. Coba raise hand, biar saya bisa lihat. Oh, oke. Lucia ya. Boleh, Lucia. Saya izin bertanya, Pak, untuk NDT tadi kan itu pengujian untuk produksi akhirnya. Sesuai yang tadi itu kan bisa aja ada visual testingnya dan yang lain-lain. Gimana Pak kalau misalnya produk yang diproduksi itu sudah sesuai untuk dari kekuatannya, kekerasannya, dan yang lain-lain sudah sesuai, tetapi ada faktor-faktornya Pak, seperti tadi warnanya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, mungkin ada cacat tetapi cacatnya itu tidak terlalu dominan gitu Pak, tetap dapat terproduksi dan kualitasnya itu tetap. Apakah itu tetap akan diproduksi ulang Pak atau ada toleransi untuk hal-hal seperti itu? Terima kasih Pak. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk NDT ini kan balik lagi ya ke usernya. Itu kan quality control ya. Tentu ada SOP khusus dalam
produksi pemasaran. Misalkan kalau tadi warnanya mungkin kualitas dari kursinya udah bagus gitu ya, atau tidak memiliki cacat, tapi warnanya tidak sesuai gitu ya, atau warnanya tadi nggak memenuhi kriteria. Itu gimana? Ya balik lagi ke si customer-nya. Lu sih ya mau nggak customer-nya warnanya berbeda kayak gitu loh. Itu kan beda hal ya gitu ya. Kalau misalkan mau mereka ya udah kirimkan aja barangnya karena kekuatannya ternyata masih oke gitu, masih bisa layak digunakan. Kemudian kalau misalkan kursi tadi oke untuk warna, mungkin dari dimensi warna sudah sesuai. Nah, sekarang bagaimana saat di NDT ternyata terdapat cacat gitu ya, tapi cacatnya itu tidak dominan atau mungkin ada bagian yang void di dalam, misalkan ini hasil sampelnya gitu ya. Nah, sampelnya ternyata ada bagian voidnya juga. Nah, tentu setiap perusahaan atau si customer ini akan ada damage toleransi ya namanya, damage tolerance. Jadi ada batas toleransi kerusakan kayak gitu. Nah, bergantung dari si customer-nya atau si perusahaannya kayak gitu. Karena contohnya kayak kita ada SNI gitu ya, ada standarnya. Jadi layak atau enggak dipasarkan. Kalau misalkan ternyata damage tolerance-nya tadi atau void-nya, damage tolerance tadi adalah batas kewajaran gitu ya, kerusakan daripada si materialnya. Kalau misalkan nggak wajar lagi ya berarti nggak layak gitu kan, kayak gitu. Cuma kalau misalkan masih oke, ya nggak apa-apa, silahkan dipasarkan, gitu. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjutkan lagi minggu depan. Ya, kalau misalkan dari materi hari ini mungkin